Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1 channel 22146 yang akan mempresentasikan PPT akuntansi syariah yang berjudulkan perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah, oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra, SMSI, CKNR, CSRS. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awal akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatik kualitinya sangat ditopang oleh aritmatik, algebra, matematik, dan algorit pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Lalu ada sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Menurut Vernon Khan, 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat, namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Lalu ada sejarah akuntansi. Menurut Littleton, dalam Bowdoin 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya. Majunya peradaban sosial budaya masyarakat Arab waktu itu tidak hanya pada aspek ekonomi dan perdagangan saja, tetapi juga pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik. Selain aljabar dan al-khawarizmi atau algoritma, masih ada cabang ilmu lain yang juga telah berkembang seperti ilmu kedokteran dari Ibnu Sina, Avicenna, kimia yang menjadi karya besar Ibnu Rushd, Averroes, ilmu ekonomi Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya. Baik, masuk ke perkembangan akuntansi syariah. Tinjauan historis yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syariah tidak lepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di tanah Jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Karena itu mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukaan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan. Untuk mengerjakan pembukaan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut katibul awal atau pencatat keuangan. Lalu selanjutnya ada prosedur dan istilah yang digunakan. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah yang tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non tunai sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam. Seperti istilah jurnal telah lebih dulu digunakan pada masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Lalu ada prinsip akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut jelas dan tidak menyesatkan. Lalu ada prinsip konsistensi. Prosedur yang digunakan sebagaimana yang disepakati di awal harus dianut dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Lalu ada prinsip dasar akrual. Kas diakui pada saat terjadinya. Lalu ada prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, harta, hutang, modal, laba, dan elemen-elemen lain dari laporan keuangan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Lalu ada prinsip penandingan, beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang yang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli
Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Albert, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukannya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai PPT Akuntansi Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.